mulai dengan doa. Setelah itu saya serahkan pertama kepada Pak Dwi Handoyo ya. Bisa minta Bu Deborah pimpin kita Bu dalam doa Bu. Oke, shalom semua. Mari kita berdoa yuk. Ya, Bapak di mari. sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kembali kami boleh bersama-sama mengikuti untuk Magic Gospel. Untuk yang keempat, Tuhan memberkati setiap pembicara yang Tuhan persiapkan, kiranya menjadi berkat bagi kami yang menyaksikan, dan kami rindu tidak hanya menyaksikan, tapi kami dapat Tuhan mengaplikasikan di tengah-tengah pelayanan kami, sesuai dengan kebutuhan di dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Tuhan urapi dan pakai Pak Dwi, demikian juga untuk Saudara Ivan yang akan memimpin kami. Demikian juga untuk tim Pak Heru bersama Nat Surabaya, Tuhan terus pakai dan memberkati sehingga banyak yang dilakukan dan kami percaya demi pelebaran pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang terbaik pada sore hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami kembali minta anugerah-Mu dalam jaringan yang kami pakai. Tuhan kuduskan dan kami rindu. Amin. Semua boleh berjalan dengan baik, tidak terkendala, dan kami melihat bagaimana kami diberkati dari awal hingga pada akhir daripada sesi kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur membuka acara kami Magic Sphere Gospel pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin ya. Kita masuk ke babak keempat dari parade sulap rohani dalam rangka memperingati Natal ya, The Glory of Christmas. Ya, beberapa teman Gospel Musician yang sudah muncul, ada Pak Soyu Katana, Pak Antonius Arianto, ada Pak Wesley King. Sementara nanti yang lain jauh enggak apa-apa sih. Menyusul. Jauh enggak apa-apa. Ya. Supaya kelihatan semua. Oke. Gimana? Apa sudah bisa diserahkan ke Pak Dwi Handoyo? Oke. Silakan. Terima kasih Pak Heru untuk ya sesi keempat ini Gospel Musician, teman-teman yang ada dalam parade seni sulap sebagai sarana penginjilan yang efektif. Puji Tuhan, karena di tahun 2000 bertemu dengan Pak Heru, waktu itu diprakarsai, kemudian memang ini sering dibahas, ketemulah beberapa saudara-saudara kita, Gospel Musician, untuk rindu setelah diberkati ingin melayani dengan cara apa. Ternyata anugerah keterampilan yang sudah diberikan dapat memberikan kontribusi, yaitu penyampai kebenaran firman Tuhan. Saya masih dapat arsip saya dari Pak Heru tentunya, yang dimana tahun 2001, 19 tahun yang lampau, itu ada satu tema yang dibuat oleh Pak Heru dengan Yayasan Nat dari Surabaya, mengenai judulnya yaitu Miracle, Magic, and the Supernatural and Creative Ministry, di mana untuk memberkatkan gereja Tuhan, memang pada saat itu sangatlah tabu mengenai sulap-sulap, apalagi ngelihat beberapa tokoh, yaitu guru saya yang dinamakan yang bernama Pak Awetika tentunya, karena dia punya magic shop, yaitu di Opiland, di Gajah Mada Plaza dan Ratu Plaza Jakarta, bahkan memberikan kontribusi untuk pesulap yang handal. Dan kita bergabung, diawali dengan Pak Heru, dapat copyright, di mana tahun sudah 18 sekian gitu, diawali di Amerika sudah ada Gospel Musician, yaitu seni sulap untuk melayani. Karena kita merasa, yaitu pemeliharaan Tuhan, dan
kami mendirikan suatu perkumpulan ministry yang disebut BGM, Brotherhood of Gospel Magician, dengan ketua Pak Otika tentunya dan beberapa banyak magician. Dan saat ini puji Tuhan, saya diberikan jadwal kesempatan untuk membagi apa yang telah saya lakukan yang diperkasai dalam Zoom ini tidak menjadikan suatu halangan. Walaupun sulap baru pertama ini mungkin melalui Zoom agak sedikit tidak seperti offline, langsung bertatap muka dengan audiens, tapi tidak menjadi suatu halangan. Sore hari ini, saya datang bersama dengan Gospel Magician dari Surabaya, junior yang sangat andal dan sungguh luar biasa, yaitu Ivan. Ya, mungkin mana Ivan? Halo Ivan. Iya, ini 4 tahun yang lalu, waktu saya diundang Pak Heru untuk memberikan training, ya Ivan ini ya masih ya mungkin baru senang-senangnya sulap, ikut training, kemudian saat ini sudah melampaui saya tentunya sebagai trainer. Puji Tuhan, sehat Ivan dan semuanya. Pak Antonio juga ada dan rekan-rekan yang lain, Pak Soyu dan juga hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Nanti karena diberikan judul yang di dalam renungan firman tentang Natal, di mana kabar sukacita yang telah kita terima, yaitu Allah telah memberikan putranya untuk kita, yang tercatat di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat. 1, ajaib. Kemudian 3, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Puji Tuhan, kita harusnya bangga menjadi anak-anak Tuhan, iman Kristen, karena yang kita sembah, yang kita muliakan, yaitu Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan. Dan apabila ada seminar-seminar, kita menerangkan untuk sulap ini sebagai sarana penginjilan. Tidak ada yang namanya yaitu kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa menelanjangi, membagi kepada saudara-saudara kita kalangan Kristen, yaitu saudara di dalam kekristenan, jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang mungkin ya memberikan suatu statement bahwa dia dikdaya, dia punya kuasa supranatural atau dalam tanda petik sakti. Ya puji Tuhan, semuanya ternyata menggunakan trik untuk yaitu berbohong tentunya, ya, ngibuli pasiennya dalam bahasa sehari-hari untuk kepentingan dia sendiri, yaitu money oriented. Tetapi kita selaku hamba-hamba Tuhan, maka sulap rohani untuk penginjilan yang paling efektif. Memang pada saat itu kami menjadi suatu bully kalau bahasa sekarang, bulan-bulanan, yaitu diberikan pertentangan-pertentangan bahwa ini, wah, jangan-jangan kuasa kegelapan. Bahkan saya pribadi dengan kesaksian, pernah diomelin atau boleh di dalam petik, dimaki-maki orang yang kayaknya sosok beliau adalah seorang hamba Tuhan, berjumpa dengan saya di sebuah buku rohani, karena saya mencari materi-materi firman, kemudian saya berbincang-bincang, ternyata ini ya, saya langsung shock, dalam arti tapi saya tenang, ini ya yang sulap-sulap dibawa ke gereja. Apa itu sulap? Kebetulan waktu itu kita dikenalkan oleh Pak Heru, sekali lagi berjaya besar, sehingga perkembangan gospel magician di Indonesia begitu pesat. Saya hanya berdoa setelah terjadi itu,
ya Tuhan, kalau seandainya menginjil, kita belum tentu diterima masuk ke pedesaan, pedalaman, tetapi di televisi satu klik sudah yang namanya dulu terkenal, yaitu kita kenal sama-sama, saudara kita yaitu Deddy Komuser tentunya, waktu itu baru naik daun. Saudara, bukankah penolakan-penolakan bertubi-tubi yang kami alami? Bahkan Pak Heru mengadakan tahun 2001 di Surabaya, langsung diboikot. Tidak ada yang mau datang. Karena melihat sendok bisa dibengkokkan. Wah, ini kuasa kegelapan. Padahal semuanya adalah trik dan dapat dipelajari. Mekanika, matematika, kimia, pengalihan perhatian, ya, ada suatu gimmick-gimmick yang penciptanya luar biasa, mempunyai inovatif, dan pesulap tentunya harus kreativitas, tidak beda dengan seni-seni yang lain. Baiklah, itu sekelumit atau yang sering Pak Heru berikan seminar untuk sulap rohani. Tetapi saya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Natal, bukankah itu kabar sukacita? Di mana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah seorang sosok yang bernama Maria. Kalau saya baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12, firman Tuhan berkata apa? Tatkala itu, ya, dengan cepat saja karena saya akan memberikan bagaimana yang dinanti-nanti cara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan seni sulap. Saya sudah sediakan ya berbagai macam peralatannya tentunya, dan sesuai dengan tema nanti juga Ivan akan memberikan peragaannya menyambung setelah saya selesai, baru nanti Ivan, karena kita sudah kompromi untuk melakukan acara hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Matius 2 ayat 1 sampai 12, intinya orang maju dari timur melihat tanda bintang itu, saudara. Kemudian ketemu Raja Herodes, tanya di manakah raja besar akan terjadi. Intinya raja memanggil semua tua-tua gereja dan semua ya pemimpin-pemimpin agama, dikatakan, oh di sana ya. Ternyata memang itu nanti akhirnya ke Bethlehem dan mencoba petunjuk bintang itu, maka orang maju sampailah ke kandang domba, yaitu di Bethlehem. Dan setelah berjumpa anak itu, yaitu kabar sukacita yang kita peringati, yaitu Natal. Orang maju mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Semua itu bermakna. Arti daripada persembahan itu. Kemudian yang terpenting adalah tatkala berjumpa dengan putra itu, yaitu Yesus. Semua di Alkitab perjumpaan dengan Yesus pasti ada suatu perubahan. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Tetapi marilah kita sadar, Bapak Ibu Saudara, saat ini sudah mau memasuki Natal karena sudah bulan September. Marilah kita mengerti apa sih Natal itu sesungguhnya. Natal adalah ulang tahun Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Sebagai juru selamat kita. Sebagai juru selamat manusia. Sehingga kita harusnya bersyukur. Kita memperingat saat ini 2020. Tetapi marilah, yang seringkali saya garis bawahi, janganlah kita menganggap Yesus ditimang-timang sebagai bayi. Tetapi bukankah 2020 tahun itu sangatlah usia yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mengerti esensi Natal yang sesungguhnya yang berulang tahun Yesus. Maka dari itu,
kita sadar semuanya bahwa yang mendapat kado adalah yang berulang tahun, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi mari kita sadari, tahukah kita semua bahwa kado yang paling disukai Tuhan Yesus adalah Matius 25 ayat 40. Kalau kita melakukan segala sesuatu, menolong kepada orang yang miskin dan paling hina, maka itu sama dengan engkau melakukan kepadaku. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, di kota-kota besar, metropolitan tentunya, kita tahu bersama-sama, memang itu hak sebuah gereja, denominasi tertentu, merayakan karena anggota, ya, jemaatnya begitu ribuan, menyewa Gelora Senayan, mungkin beratus-ratus juta atau miliar, hanya 3 jam, choir yang begitu banyak, berpesta, ya, euforia luar biasa, berjingkrak-jingkrak mungkin. Saya bukan judgment atau mungkin meledek dan sebagainya, tetapi pertanyaannya yang sering juga sahabat saya yaitu Pak Heru menyampaikan, benarkah itu sukacita Natal? Benarkah kabar sukacita yaitu putranya yang telah diberikan untuk kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Benarkah Tuhan yang dipuaskan? Apakah yang membuat acara itu sendiri yang merasa puas? Mungkin saya peragakan seragam choirnya dengan ratusan orang, seragamnya biayanya luar biasa, bernyanyi dengan ya kayak suatu apa itu ya yang sering dinyanyikan, a jingle bell, jingle all the way. Benarkah itu untuk menyukakan hari Tuhan? Tapi marilah kita semua mengerti bahwa Maria, statement pada dia berkata, tatkala malaikat Gabriel memberitakan bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus seorang putra yang nantinya akan dinamai Yesus. Dia terima dengan segala resiko. Pada zaman itu kita tahu tatkala perjinan terjadi, maka pasti direjam. Artinya tatkala Maria berkata, ya Allah, ya gangguan internet. Dan itu adalah pribadi yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena saya yakin dan percaya, seringkali saya sampaikan kebenaran firman Tuhan di sebuah gereja. Saya berkata, adakah salah satu wanita di sini, mungkin ibu itu, mungkin ibu ini, mungkin ibu itu, yang masih single, belum menikah, tapi sudah hamil, mau? Mereka menolak, ya enggak mau dong Pak Jenggot. Makanya Allah tidak memakai mereka itu semua. Satu pilihannya, Maria. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa pribadi wanita yang bernama Maria ini satu-satunya yang sanggup melakukan segala resiko yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Maka dari itu, pribadi yang kedua juga Yusuf. Kalau cara sekarang, laki-laki pacarnya hamil, pasti dibully habis-habisan. Ini adalah laki-laki atau pria yang luar biasa. Dan kedua-duanya pasangan ini, Maria dan Yusuf, adalah sesuatu pribadi gambaran yang taat. Mau dengar-dengaran. Padahal itu tidak masuk di akal oleh setiap hati manusia. Kita sudah diberkati season pertama, kedua, ketiga, menangkan ini semua. Tapi saat ini,
Giliran saya menyampaikan firman Tuhan dengan berbagai nanti yaitu ilustrasi. Dan inilah cara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian orang Majus, padahal itu orang pintar. Dia ahli astronomi, melihat bintang itu, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa dia mau mengikuti bintang itu? Jauh-jauh tempatnya. Karena saya yakin dan percaya, orang Majus percaya karena dia punya pengharapan, yaitu keselamatan. Dan nyata, semua itu diikuti sesuai dengan petunjuk alam yang ada, bintang yang begitu terang. Turun tepat di atas anak itu, yaitu kandang di Bethlehem. Dan apa yang terjadi? Inilah untuk saudara dan kita yang menyebut diri Kristen, bahkan anak-anak Tuhan, like father, like son. Tapi kita kadang-kadang mengeluh dada. Di luar sana, banyak orang yang berKTP Kristen, bergereja, melayani, tetapi masih yang namanya memakai hidup cara lama, duniawi, roh agamawi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lihat orang Majus diberikan tahukan oleh malaikat bahwa engkau jangan setelah berjumpa dengan anak mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, jangan kembali ke jalan itu karena Herodes lambang kejahatan telah ngomongnya sih, oke, saya akan menyembah raja itu kalau engkau menemukan. Padahal sesungguhnya ada Chelsea, jealous. Mana mungkin raja yang terbesar adalah aku? Maka dari itu setelah orang Majus lewat jalan lain, mungkin memutar lebih jauh. Ini ada firman yang saya sungguh sangat diberkati. Tuhan memberikan peringatan, keledai tidak akan jatuh kepada lubang yang sama. Saya merenungkan sebab apa? Karena tatkala keledai kena lubang itu dan dia terjatuh, dia bangkit dari lubang itu dan maju jalan ke depan. Dan tidak mungkin dia jatuh ke lubang itu yang sama. Dan orang Majus inilah ciptaan baru. Mungkin Bartimeus, kalau saya menyimpang sedikit, setelah kerinduannya yaitu, Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Pendek kata, karena imannya, percayanya, Yesus tahu hal itu, dia sembuh. Ikutlah aku, kata Yesus. Maka Bartimeus juga melepaskan jubahnya. Artinya apa? Hidup cara-cara dosa. Karena semua orang memang sudah berdosa, termasuk diri saya, harus mengerti kita ciptaan yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Karena Natal adalah kabar sukacita, memperingati ulang tahun Tuhan kita yang mulia, yang agung. Terpujilah nama Tuhan. Seperti apa? Firman Tuhan seperti demikian saya umpamakan. Karena saya lihat di layar zooming, mungkin sudah ada yang ngantuk atau apa ya, tapi ditunggu-tunggu, seperti inilah dia. Yes. Kelihatan Pak Erul? Van, kelihatan Van? Silau. Van? Ya, kelihatan Van ya, kita komunikasi Van. Tolong kasih petunjuk, Van, gurumu, Van. Ya. Ini gambar adalah Maria. Karena Gabriel memberitahukan, engkau akan mengandung. Dan anak yang dikandung itu ada dari Roh Kudus. Ya, inilah dia yang saya tadi sudah sampaikan. Dia terima karena dia merasa hamba Allah. Terjadilah sesuai dengan kehendakmu, itu sama dengan mati. Kemudian kita balik. Inilah luar biasa. Yusuf, pria itu, laki-laki itu juga laki-laki yang luar biasa. Mau menerima dalam segala keadaan tunangannya sesuai dengan petunjuk. Ia
Kalau Maria menandakan suatu ketaatan. Sekarang Yusuf dan Maria, dua pribadi kesederhanaan. Ya, dia pergi ke suatu tempat. Maka apa yang terjadi? Nah, demikian juga yang lain. Orang Majus, karena petunjuk bintang itu, dia walaupun orang pintar, mau mengikuti petunjuk itu. Dia percaya. Kenapa? Karena dia penuh pengharapan. Dia membutuhkan juru selamat. Apa yang terjadi? Karena kepercayaan itu imannya terbukti. Dia berjumpa dengan siapa? Inilah dia. Sesuai tema kita. Telah lahir untuk kita, yaitu juru selamat. Di kota Bethlehem. Semua berkumpul dan bersuka cita, malaikat-malaikat surgawi. Telah lahir anak manusia sebagai juru selamat kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Dan palungan merupakan hati manusia, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kotor. Tetapi inilah esensi Natal yang sesungguhnya. Tatkala betul-betul kita lahir, Tuhan Yesus lahir di hati kita. Kita harus taat. Pribadi yang harus sederhana, jangan sombong. Yesus saja Tuhan yang luar biasa, mau rela lahir di kandang domba. Kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, lahir minimal di bidan puskesmas. Dan persembahan kemenyan, emas, kemenyan, dan mur itu melambangkan. Mari kita berikan kado persembahan kepada Tuhan. Emas melambangkan, yaitu kemuliaan hidup kita yang telah diubahkan menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang hidup di dalam Kristus ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Puji Tuhan. Kemenyan, ada penyembahan. Penyembahan kita tidak hanya liturgi, mungkin berjingkrak ria, mungkin ada yang ayo kita menyembah Tuhan. Saya mendengar suatu ibadah KKR dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi menyembah Tuhan. Rick Warren berkata di dalam bukunya Prophet Ravenland. The Prophet Ravenland. Menyembah Tuhan adalah mewujudkan karakter Yesus, yaitu kasih dan kebenaran. Untuk dirasakan, berdampak dirasakan oleh pihak lain. Itulah arti menyembah Tuhan. Bukankah ibadah kita yang sejati? Kita bisa baca di Roma 12 ayat 1 sampai kedua. Tubuh ini harus kudus untuk memuliakan Tuhan. Hikmat akal budi kita harus diubahkan. Terpujilah nama Tuhan. Karena 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah engkau karena aku kudus. Kalau betul-betul Natal itu jadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya akan gambarkan saat yang ulang tahun adalah Tuhan Yesus. Mari, banyak mungkin anak-anak kita, cucu kita berulang tahun di sana. Ya, seperti ini. Kemudian bernyanyi. Happy birthday Jesus, happy birthday Jesus, happy birthday, happy birthday, happy birthday Jesus. Ayo kita persembahkan apa saja dalam arti kerohanian, karakter-karakter kita. Saya kasih yang namanya pendek kata dosa. Kita datang kepada Tuhan bertepatan dengan ulang tahun ini. Ya, seperti ini. Ayo. Happy birthday Jesus.
Happy birthday, Jesus. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Jesus. Ya. Apa yang terjadi? Selamat ulang tahun. Selamat hari Natal. Yesus Tuhanku. Keluarlah bakmi panjang umurnya. Amin. Amin. Sayang suming kalau enggak saya bagi. Karena saya sudah persiapan. Ulang tahun Tuhan Yesus Natal ini kita bersuka cita. Iya, ini kita bagi. Ya. Termasuk ada supirnya. Ini. Cuma kalau sekarang saya bagi, gimana? Pak Antonius saja juga sudah ngiler tentunya. Oke. Nah, inilah ulang tahun untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Anak telah diberikan kepada kita. Semua ditanggung di bahunya. Saya mau main 5. Yesaya 9 ayat 5. Penasehat. Penasihat dia sudah berikan, nasihatnya adalah di Alkitab ini, saudara. Maka harus ada 4M. Membaca. Kalau sudah merenungkan siang dan malam. Melakukannya. Kemudian membagikannya. Itulah tanda-tanda orang-orang pribadi yang sudah betul-betul Natal telah terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mendapatkan suatu renungan nilai-nilai. Mungkin saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang di dalam gereja yang disebut orang Kristen, membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya surat dari Rasul Paulus. Tetapi sesungguhnya orang dunia melihat Injil yang kelima. Apakah itu Injil yang kelima? Saudara tidak tahu? Injil yang kelima adalah tingkah laku dan perbuatan kehidupan kita yang menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Haleluya. Haleluya. Maka dari itu, saya akan memainkan sebuah permainan seperti demikian. Ya, tolong diambilkan. Ya, inilah dia. Oh, sorry. Thank you. Ini dia. Yes. Nah, ini penasehat. Banyak orang bertanya-tanya di luar daripada Yesus. Misalkan tanya sebuah alamat dengan cepat. Oh, ke timur. Oh, ke barat. Lawan barat. Oh, ke timur. Oh, mungkin ada yang berkata. Ada yang berkata, ya. Kemana ini? Utara. Oh, ke selatan. Oh, ke utara. Oh, ke selatan. Oh, ke utara. Tetapi kadang-kadang kita nyasar. Itulah alamat di dunia. Dinasihati dengan orang-orang dunia. Tetapi zaman sekarang kalau mau cari alamat, mau tidak mau, ini loh, tepat menunjukkan tempatnya. Google Map. Pasti ketemu Google Map. Oke, tetapi bagaimana untuk orang berkata jalan ke surga, jalan ke atas, orang bilang. Gimana jalan ke atas? Gimana jalan ke atas? Mau tidak mau, hanya satu, yaitu nasihat daripada akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Yohanes 6 ayat 16. Yohanes 14 ayat 6 maksud saya. Kebalik, Yohanes 14 ayat ke-6. Ini loh mau tidak mau petunjuk daripada jalan ke surga. Nasihat inilah ajaib nanti kalau kita betul-betul. Yes.
Holy Bible. Kalau ini sudah kita baca, merenungkannya, melakukannya, dan membagikannya, hidup kita betul-betul berkenan, menyukakan hati Bapa yang kita peringati hari ulang tahunnya sekarang. Maka kita akan berjumpa. Jalan satu-satunya, yaitu Jesus. Yes. Ada amin Bapak Ibu, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah harapan kita semuanya. Haleluya. Ajaib. Apa yang dibilang ajaib Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Yang nggak mau di akal manusia. Contohnya, mungkin bisa didekatkan di Zoom. Yes. Ya. Ini adalah jarum, kemudian ada pedang. Saya gambarkan pedang roh yaitu firman. Lihat, ya. Ajaib dan mustahil. Ini dibendung seperti ini. Oke. Jarum ada di sebelah kiri sini. Sekarang bisa diputar seperti ini dengan cepat. Walaupun terhalang. Yesuslah Alfa dan Omega. Tidak terbatas ruang dan waktu. Lihat. Jangan ketep. 1, 2, 3. Ya. Sudah pindah tempat. Ya. Sudah pindah tempat. Ya. Sudah pindah tempat. Tidak terhalang ruang dan waktu. Karena dia memang ajaib. Puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kemudian Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Allah yang perkasa. Kekuasaan Tuhan. Dia begitu perkasa. Semua kuasa kegelapan telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana sengatmu? Setiap Tuhan Yesus hadir, pasti iblis dikalahkan. Contohnya seperti apa? Saya mau cari-cari sebentar. Yes. Seperti ini. Iya. Seperti ini. Iya. Maaf. Ini dia. Memang dulu kita adalah budak iblis. Aturan-aturannya pasti melanggar kebenaran firman Tuhan karena aturan iblis. Bagaimana caranya? Biasa ini saya berikan anak sedekah minggu. Jangan kita dikuasai iblis lagi karena kita telah menjadi milik Kristus. Ayo kita usir. Demikian saat ini Bapak, Ibu, Saudara. Ayo masing-masing usir iblis sebagai komandan kita. Karena dia selalu berperan dalam penderitaan, dalam ujian kehidupan kita, apalagi pandemi. Selalu mengintimidasi kita. Mari kita usir. Ikuti saya. Mulai 1, 2, 3. Hai iblis. Aku bukan milikmu lagi. Hanya daripadaku. Aku tidak pernah mengenal engkau. Hidupku bukan milikmu. Hidupku milik Kristus. Tuhan Yesus, hidup ini milikmu Tuhan. Bertaktalah dalam hati saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. 1, 2, 3, cek. Dialah Allah yang perkasa. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya. Berhimpun dalam imanku padanya. Amin. Keperkasaan Tuhan ditunjukkan lagi.
Di dalam Mazmur 139 ayat 4. Ya Allah, walaupun lidahku belum mengeluarkan perkataan, sesungguhnya Engkau tahu isi hatiku. Saya mau main game, ini saya punya seutas tali seperti ini. Saya mau main dengan siapa? Jangan gospel magician, nanti dikira ada kong kali kong. Peserta swimming, kira-kira siapa? Coba angkat tangan. Kalau memang mau bersedia, salah satu saja peserta. Mungkin ada ibu siapa ini? Ibu Devi ya? Dewi. Ya, Ibu Dewi. Tolong di unmute ya. Ini ada seutas tali. Ada 3 warna jepitan. Saya akan prediction. Warna kuning, merah, dan biru. Ibu Dewi yang sekarang bermain melalui Zooming ini. Ibu Dewi ada di mana? Ya, ada di mana, Bu? Unmute, Bu. Ya. Nggak dengar suaranya saya. Kalimantan Tengah. Yes. Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Iya, ini pasti anggotanya kompak. Iya. Iya. Salam buat rekan-rekan di sana. Puji Tuhan. Ibu Dewi. Nah, ini lebih enak saya. Ya. Komunikatif. Warna mana yang di atas? Terlebih dahulu. Kuning, merah, atau biru? Kuning. Apa? Kuning. Kuning. Saya cepet kuning. Oke. Merah dan biru. Di mana tengah? Warna apa? Merah. Merah. Iya. Merah. Iya. Biru otomatis di sini. Yes. Rick, tolong pegang, Rick. Ya. Ya, tolong. Ya. Kuning di atas, merah di tengah, biru. Saya tidak ada kong kali kong dengan Ibu Dewi. Karena beliau ada di Kalimantan dan ini zooming. Saya prediction. Saya sudah persiapkan sebuah kantong. Ya, saya buka dulu kantongnya. Ya, saya taruh di sini. Oke, saya sudah prediction. Di kantong ini saya ambil, sudah saya persiapkan. Yaitu, sudah mau dibalik apa enggak? Mau dibalik apa enggak, Bu? Tetap. Oke. Kuning, merah, dan biru. Inilah ya prediction. Nah, apa artinya saya mempermainkan ini? Kalau saya manusia yang penuh dengan kelemahan, saya hamba Tuhan, melayani Dia yang agung, bisa tahu walaupun saya lemah, tidak sempurna. Apalagi Tuhan yang maha tahu. Ada amin? Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, keperkasaan Tuhan. Saya mau kasih seperti ini. Sebentar. Yes. Ya. Ini karena ulang tahun, saya akan traktir melalui Zoom ini misalkan ada orang. Coba jangan digoyang, sudah. Saya mau bermain dengan siapa saja yang mau. 3 orang atau 4 orang boleh. Yes. Ibu Dewi lagi. Pilih makanan apa yang favorit. Yes. Paling favorit pilih apa? Salah satu saja. Mau masuk depot yang kemana, enggak usah disebut makanannya. Saya sudah berikan depot nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tolong disebut depotnya saja. Saya masuk, saya yang akan bayar. Karena baru ulang tahun dalam Natal ini. Tulisannya masuk depot mana?
Nggak kelihatan. Saya pilih nomor 7 aja. 7. Pilih nomor 7. Oke. Masuk nomor 7 ya. Ya. Nomor 7 di mana? Ini Yan? Ya. Ya. Ada di Pujasera ini, betul? Ya. 7. Udah? Dah. Jangan lupa makanannya disimpan dalam hati. Oke, satu orang lagi. Mungkin Pak Antonius. Saya pakai HP tidak terbaca oleh mata saya. Oh ya maaf. 9. Yang lain. 9. Siska. 9. Ini ya. Oke. Masuk di sini ya. Yes. Sekarang makanan yang tadi masing-masing jangan lupa. Harap diingat. Oke? Oke. Sekarang sore saya mau ulang tahun harus puas. Lepas satu. Saya traktir. Lepas satu. Aduh jatuh. Saya traktir. Ayo sekarang ada di mana? Ibu Dewi dulu. Makanannya tidak boleh berubah yang tadi. Nomor 7 tadi, Pak. Iya. Nona, sekarang makanannya ada di nomor berapa? Tadi Misalkan gado-gado. Apa? Tadi tulisannya nggak kelihatan, Pak. Wah, nah apa yang mau dimakan dong? Kejauhan tadi, Pak. Kejauhan. Jadi nggak kelihatan. Jauhan, ulangi lagi Bu, biar puas. Oke, saya nggak lihat. Deketin. Tadi nomor 7. Oke. Pangsit goreng. Tuh, pelan-pelan. Ini saya mau baca baten Ibu. Oke. Oke, sate kambing, udang goreng, opor. Oke. Ya. Yang semua lapar. Gak usah disebutin makanannya, restorannya aja. Ya, nomor 7, Pak. 7 tadi. Di nomor 7 ya. Ya. Nggak berubah ya, makanannya ingat. Oke, sekarang ada di mana? Copot, bikinnya mendadak. Ada di mana? Coba jalan-jalan. Semua. Di bawah, Pak. Apa? Nih, saya jalanin. Kelihatan enggak? Ntar, Pak, jangan laju. Pak. Pelan-pelan. Iya. Ada di nomor berapa sekarang? Depotnya. Sate ayam nasi goreng. Nomor 6, Pak. Ada di nomor 6. Ya. Mana nomor 6? Di sini ya. Ya. Betul ya? Ya. Betul. Yakin? Yakin? Ya. Ibu di Palangkaraya. Dari wajah Zoom saya sudah lihat. Apalagi Allah yang perkasa. Ibu orangnya sederhana. Karena ibu masuk di restoran walaupun dibayarin orang. Tetapi ibu suka yang anget-anget. Kangkung hot plate. Betul? Iya. Yes? Yes. Ya, itulah saya tahu. Walaupun dari sini, apalagi Bapak di surga. Yang nomor 9 tadi siapa? Ada di mana tadi? Di nomor 1. Di nomor 1 ini. Ah, Siapa namanya ya yang milih di sini? Siapa tadi ya? Linda. Oh, Linda. Aduh, dari wajahnya ini amue ini. Pasti makanannya suka makanan Chinese. Betul nggak, Linda? Karena Linda sukanya adalah Ifumi. Betul. Betul? Betul. Betul.
Dari wajahnya kelihatan amoy. Ya. Hoje ifumi, hoje. Puji Tuhan. Ya. Supaya tidak lama, 10-10-nya juga bisa. Kemudian, itu keperkasaan Allah. Kemudian, Bapa yang kekal dan Raja Damai. 2 permainan saya lagi akan saya oper ke junior saya, yaitu Ivan. Sekarang lagi prepare, persiapan Van ya. Oke. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Oke. Kekekalan hanya Bapa yang akan menjamin semuanya. Haleluya, haleluya. Seperti apa? Iya. Saya cari dulu. Ini nyelip ini. Saya sudah janji waktu pertemuan, saya akan bermain kunci surga. Siapa pemegang kunci surga? Kita akan buktikan. Ya, di sini ada 3 anak kunci. Ya, 3 anak kunci. Sebentar. Bahwa dialah Raja Damai, Bapa yang kekal. Anak kunci, ya, sebetulnya ada 3 orang. Karena di sini Zoom cuma ada 1 orang, tapi saya akan memperagakan seperti ini. Tidak ada perubahan. Ini sudah digembok, ya, kunci, gembok. Tolong kamera ke sini, saya taruh. Yes. Kunci gembok. Kemudian dengan perumpamaan aja. Ada 3 kunci. Yang 1, ini peristiwa the Passion of Christ. The Passion of Christ. Yes. Yang di tengah siapa? Yesus, saya taruh tengah. Yang kiri kanan, penjahat, penyamun. Mari kita buktikan sekarang. Saya mewakili, sebetulnya kalau di gereja, ini bagus sekali, karena harus ada 3 orang, untuk ngeprank, bahasa sekarang ngeprank. Yang di tengah biasanya saya panggil pejabat gereja. Saya jadikan sosok Yesus. The first man. Yes. Mari kita buka. Gembok ini dibuka. Yes. Ternyata tidak bisa kebuka. Mungkin orang dunia bilang, mana Yesus? Ternyata tidak bisa buka surga. Kalau Yesus saja tidak bisa, apalagi yang sebelah kanan penyamun. Yes, tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Apalagi yang ketiga, penjahat. Sebelah sini. Buka, tidak bisa juga. Kenapa sekarang pertanyaannya? Walaupun ini Yesus. Karena iman orang itu menganggap Yesus sebagai orang anak tukang kayu. Apa bisa bikinnya pasti cuma yang namanya kursi, mimbar, pintu, kusen. Maka Yesus Yesus sangat sedih atas ketidakpercayaan mereka. Yang di tengah, ya, Tuhan Yesus, mari kita. Yang membuka surga adalah Yesus, bukan sekedar anak tukang kayu. Di Nazaret tidak ada mujizat. Tetapi di seberang sana Genesaret, banyak orang yang mengusung orang sakit. Menjamah ujung jumbai dari jubahnya. Sembuh. Iman itulah yang membuka surga. Iman kepada siapa?
Tidak sekedar Yesus anak tukang kayu, tetapi yes, lihat saya maju. Ini kunci yang sama tadi tidak bisa buka, tetapi sekarang Yesus Kristus Tuhan. Yesus namanya, Kristus yang diurapi, Tuhan penguasa tunggal hidup manusia. Yes, terbuka. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yang terakhir, ini loh arti Natal. Saya ajak kuis. Ada amplop. Amplop ini kita acak-acak, ya. Kita acak-acak, dikocok. Yes. Dikocok, ya. Ini amplop. Kita kocok-kocok seperti ini. Sampai jatuh-jatuh. Yes. Sudah. Sekarang saya mau main berempat. Tolong di-unmute. Pak yang paling senior, Pak Antonius. Sekarang orang 4 siap-siap. Kita memperingati apa Suming hari ini? Natal. Ayo dieja. 1, 2, 3. Saya mewakili ya. N. Natal. N. A. Ya, N. Ya, sudah diacak-acak ya. Nih. Oke, yang mulai dari bawah untuk Pak Antonius nanti dibagi. N. A. Harus bawah. A. Ya, ini satu-satu. T. Kemudian T. T. A A. lagi. Ya. Terus L. L. Ini punya Pak Antonius. Taruh. Yes. Kemudian, muka saya enggak usah tunjukin ya. Siapa lagi satu, ayo. Maya. Siapa? Pak Heru, apa? Maya. N. A. A. T. T. A. L. Pak Heru Chandra dari NAT. Oke. Siapa lagi? Bulani ada di sana? Maya. Maya. A, N. Natal ya. T. A. L. N. Oh, T tadi. A. Baru L. Ini Maya. Oke, tinggal 2 bagi. Siapa lagi? 1. Tuhana. Halo. Deborah. Dora. Ya, lihat nih. Terima kasih. A. T. A. L. Yes. Ini untuk saya yang terakhir. Inilah hasil orang mengalah. Dan inilah hasilnya. Saya taruh dulu ya. Kempit aja, nanti dikira ditukar. Ini Pak Antonius, nomor 1 tadi. Saya buka. Di Natal ini, Pak Antonius dapat love, kasih. Amin. Amin. Ini dia. Natal adalah kasih Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kemudian Pak Heru Chandra. Yes. Ternyata Pak Heru selalu bersuka cita, maka awet muda. Yes. Tadi siapa yang nomor 3? Maya. Ini ada di sini ya, nggak ditukar. Maya, apa? Oh, dia penuh pengharapan. Oh, oke. Oke. Yes. Ibu Deborah dapat apa kira-kira? Ya. Apa ya? Ternyata peace, damai. Sama bajunya, Pak. Sama bajunya. Sama bajunya. Ini peace. Sama bajunya.
Biru. Yes. Sama. Itu saya sudah Kesukaan tahu diprediksi, oke? Kemudian Thank you. penasaran kan saya dapat apa? Iya. Kita buktikan sekarang. Saya dapatnya lain dari yang lain. Saya dapatnya ini dia. Telah lahir anak bagi kita, yaitu di kandang domba. Magic. Amin. Amin. Karena Natal adalah ya kasih, sukacita, damai dan pengharapan. Merry Christmas. Amin. Happy New Year. Ya, 1 tahun lagi. Mudah-mudahan pandemi juga berlalu dan kita bisa silaturahmi. Dan yang terakhir, mari Natal ini kita mengerti, jangan cuma bisa nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Karena damai sejahtera hanya didapat dari Yesus. Dimanapun tidak ada damai sejahtera. Seperti pujian mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Maka itu jangan sia-siakan seperti ini contohnya. Hamba seperti seorang tuan yang akan pergi ke luar kota. Dia memberikan inilah kekekalan itu. Raja damai. Ya. Lihat. Tuhan itu memberikan 1 talenta. Tetapi hamba itu diberi 1 talenta, malah marah, tidak bertanggung jawab. Oh, ngomel-ngomel, hati-hati. Ya, dengan segala usahanya diputar-putar seperti ini. Ya, tetap aja dia ternyata ngambek. Cuma 1 talenta. Yes. Tetapi hamba yang kedua diberikan 2 talenta. 1, tambah lagi 2. Apa yang terjadi? Dia sungguh mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Tanggung jawabnya. Seperti Kolose 3 ayat 23. Hai hamba-hamba, taatilah lakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Yes. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata hamba itu bertanggung jawab. Menghasilkan 100%. 2. Ya, tambah lagi 2 jadi 4. Inilah Tuhannya senang. Oke, amin. Hamba yang dapat banyak, justru dia bertanggung jawab juga. 4, 1, 2, 3, 4. Saya masukkan lagi. Ditambahin 1, 5 talenta. Apa yang terjadi? Dia bertanggung jawab karena dia sangat dipercaya. Dia bertanggung jawab, ya, diputar-putar, bertanggung jawab seperti ini. Apa yang terjadi? Hamba yang sangat bisa dipercaya. Dia menghasilkan berapa? 5 talenta jadi berapa? 10 talenta. Amin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nih, masih ada semuanya. 10 talenta. Oke. Iya. Inilah kita harus menjadi hamba-hamba yang setia dan baik. Supaya kita betul-betul dipercaya dan menjadi berkat. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, Ivan siap ya?
Hanya 1 menit lagi. Saudara Seperti yang ini. mau dapat bagian kirim nomor AC-nya ke Pak Dwi Handoyo ya. Siap. Haleluya. Oke. Ini suatu wadah. Kalau sekarang kesempatan ini Zooming Parade, ya, Gospel Magic untuk memperingati hari Natal. Ini kita gereja, mungkin juga komunitas daripada masyarakat adalah keluarga. Terdiri dari seperti ini. Banyak warna-warna. Ya. Ya, peserta Zooming. Kita harus rukun supaya berlaku Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hitam. Oke. Warnanya hitam. Oke. Inilah wadah. Kita harus rukun walaupun berbeda-beda. Konteks dari negeri kita tercinta Indonesia, NKRI. Ada Manado atau China, kulitnya kuning. Ada mungkin Ambon, kulitnya mungkin hijau. Atau Tapanuli, atau Batak saudara kita. Atau mungkin orang Palangkaraya, Sampit, Dayak, merah. Oke? Masuk di sebuah komunitas. Apa yang terjadi? Ini yang dikehendaki Tuhan, sehingga dicurahkan, diperintahkan berkat turun dari Sion, ya, dari Hermon menuju ke Sion. Ini yang dikehendaki Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, bekerja bersama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Jangan cuma teori. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah anak-anakku mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Yang setuju katakan amin. Kenapa bisa seperti ini rukun dengan berbagai macam etnis atau mungkin suku-suku bangsa? Karena kasih itu sendiri menyertai kita. Yes. Siapa dia? Immanuel, Ebenezer, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kalau ini benar-benar hadir, Natal benar-benar terjadi di kandang manusia, di kandang yang hina, hati manusia, saudara, Bapak, Ibu, dan saya, ini masuk seperti ini, maka jangan cuma nyanyi yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah terdengar telinga, tak pernah timbul dari hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Ini yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang terjadi? Berkat. 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 Cuma 5.000. Apa itu? Cuma 5.000, 10.000, uang mang receh. Buat apa? Tunggu dulu. Berkat Tuhan dari kecil, bahkan 2.000 pun harus disyukuri. Karena 1 juta tidak ada 50, tidak jadi 1 juta. Are you understand? Syukurin, Tuhan limpah-limpahkan. Oke, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Supaya cepat, Ivan, saya serahkan kepadamu, Van. Ini dia, 50.000. Ini bukan kantong kolektor, kantong ATM. Amin. 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 Haleluya. 100.000. Haleluya. Seperti ini. Puji Tuhan. Di mana tidak damai, sukacita, dan kita jadi berkat. Hidup berbagi. Nah, saya bagi. Yes. Nggak nyampe. Kecewa. Kecewa. Tuhan memberkati. Mari Ivan, serahkan. Tuhan memberkati. Luar biasa. Makasih Pak Dwi. Kirim AC-nya Bu Deborah. Ivan lagi prepare, internetnya lagi lag.
Ini ada suatu sambungan dari Ivan yang saya tadi juga ikutin. Bayangin, siapapun terbelenggu dengan permasalahan hidup. Kalau Tuhan berperkara, Tuhan ikut campur, tidak ada yang tidak bisa diatasin. Maka ini ada suatu gambaran kehidupan manusia. Ya, sebentar. Nah, ada yang mau ke atas, ditunggu sama kita, Bapa di surga yang kita peringati ulang tahunnya, yaitu Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Ini ada tanda salib di atas. Tetapi kehidupan ada tanda juga di bawah panah, yaitu dunia. Ini bulat. Ya, ini bulat, gambaran dunia. Oke? Seringkali dunia membelenggu kita. Tadi Ivan sudah katakan, hati-hati. Maka orang mencari kepuasan dunia. Jabatan, prestasi, segala macam. Lupa tapi bahwa Tuhan telah menunggu seperti ini. Maka Tuhan menanti-nanti kita. Seperti apa? Datanglah kepadaku. Loh. Kita sebetulnya ditunggu oleh Tuhan. Tarik ke atas. Nah, seperti ini yang dikehendaki Tuhan. Ini kado untuk Natal. Tuhan senang karena kita menghampiri Dia. Tetapi seringkali orang tidak sadar, dunia menarik lagi. Yuk datang ke dunia, ditarik. Ya, sebentar saya berdiri biar enak. Ya, ya, dunia menarik terus turun terbelenggu. Tapi Tuhan tidak membiarkan satupun binasa. Karena tatkala kita terbelenggu dengan dunia segala macam hawa nafsunya, Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, hai orang yang tidak setia, tahukah engkau kalau engkau bergaul dengan dunia ini, maka engkau jadi musuhnya Allah. Mari kita sadar. Kita harus temui Dia. Kita betul-betul mengenal esensi kepada Yesus itu seperti apa. Tidak sekedar tahu. Kita harus mau menghampiri Dia. Naik ke atas, naik. Nah, seperti demikian Tuhan senang. Kita sampai di dalam kekekalan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Jadi sekali lagi Tuhan bisa pakai talenta-talenta yang Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita seperti hamba yang diberikan 1 talenta dikubur, ya tidak berguna. Tetapi puji Tuhan, seperti Pak Heru adalah pribadi yang sangat antusias di dalam pelayanan misi tentunya. Karena masih banyak saudara-saudara kita ya di pedalaman-pedalaman yang dimana tidak menikmati mungkin waktu-waktu yang seperti kita di kota. Tetapi biarlah kiranya sungguh anugerah Tuhan tidak kita sia-siakan. Mari kita temukan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Puji Tuhan, mari saudara maju terus dengan berbagai cara. Yang tadi mungkin suara saya terputus, di Jawa ada wayang, ada gerak dan tari, berbagai macam seni-seni. Ya, bahkan kalau kita lebih melihat motivator-motivator dunia, itu mengalami hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia. Contohnya seperti Nick Vujicic, bayangin seperti itu. Tetapi bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi motivator dunia number 1. Dan kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan. Itu pesan saya, maju terus, semangat. Ya, seberapapun yang Tuhan izinkan, hidup ini hanya sementara. Tapi kita harus maksimal. Haleluya. Mari. Sudah akhir pekan tentunya, happy weekend untuk semuanya.
Sampai berjumpa. Besok kita ibadah di dalam online, di dalam live streaming, atau mungkin sudah ada yang tetap jumpa di gerejanya masing-masing. Kita semangat sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Seluruh rekan-rekan Gospel Magician, terima kasih ya buat dukungan semuanya. Maju terus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, selesai sudah parade Gospel Magic, oh Tuhan, untuk memperingati hari Natal. Walaupun kami sudah mengawalinya, untuk kami diingatkan bahwa dengan tema seorang anak telah lahir bagi kita semuanya, di mana orang menyebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh Tuhan mengalami Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, karena kasih-Mu ada di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami penuh dengan pengharapan, dan kami Tuhan, biarlah kiranya kedamaian itu, karena hanya di dalam Engkau kami boleh intim melekat kepada Tuhan. Terima kasih. Malam minggu ini Tuhan, weekend, biar kiranya kami, oh Tuhan, telah mengakhiri ibadah atau mungkin parade Gospel Magic, pengenalan seni sulap kepada yang mengikuti semuanya, boleh terimpartasi, dan kami boleh, oh Tuhan, Tuhan mengimpartasikan kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami, Engkau memberkati Pak Heru dengan segala, oh Tuhan, ministry yang dipimpinnya, yaitu NAT maupun Kompak, apapun ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mempunyai hati misi, Tuhan sendiri yang mencukupkannya segala apa yang diperlukannya. Engkau perlindungannya, Immanuel, Ebenezer, biarlah kiranya kami benar-benar boleh menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berarti kami semua, keluarga kami, dimanapun kami berada. Dalam masa-masa pandemi, kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap kami tekun, tapi tetap kami beriman, tidak menyimpan ke kanan ke kiri, tetapi kami tetap memuliakan nama Tuhan, sehingga kami boleh menikmati layak janji-janji Tuhan, kami boleh rasakan damai sejahtera dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Gembala yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Amin.